Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Penderitaan dalam kehidupan manusia itu seusia dengan kehidupan manusia. Dan bagaimana penderitaan itu kita alami bukan bergantung kepada penderitaan itu, tetapi bergantung bagaimana kita memandang penderitaan itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Bagaimanakah orang menafsirkan tentang penderitaan yang dialami oleh manusia? Penderitaan dapat dijadikan komoditi politik, bukan? Penderitaan manusia dapat dijadikan sarana ekonomi bagi orang lain. Penderitaan manusia menjadi alasan bagi orang-orang tertentu mempertanyakan tentang Tuhan. Saudara, berapa banyak orang dengan alasan penderitaan tidak mau percaya kepada Tuhan? Bagaimana saudara sebagai orang percaya melihat penderitaan yang saudara alami dalam kehidupan ini? Mari kita membaca Mazmur 22. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu, nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton. Mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku. Segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia. Dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa.
Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 22 merupakan mazmur mesianik, yaitu mazmur yang menubuatkan akan kedatangan Mesias. Dan ketika kita baca bagian ini, lalu kita baca Injil akan penderitaan Yesus Kristus, maka ada banyak hal yang digenapi oleh Yesus Kristus dari Mazmur 22 ini. Orang percaya adalah orang-orang yang mengikut Kristus, atau seringkali disebut sebagai murid Kristus. Maka salah satunya adalah kita patut meneladani Kristus ketika ia di dalam penderitaannya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Seringkali orang-orang menilai ketika kita sebagai orang percaya mengalami pergumulan bahwa kita adalah orang yang sedang ditinggalkan Tuhan. Namun, sebenarnya Tuhan tidak sedang meremehkan, apalagi meninggalkan kita. Sebaliknya Dia mendengarkan seru doa kita. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Saudara, ketika kita mengalami penderitaan, maka ada kalanya kita merasa bahwa Tuhan, Dia meninggalkan kita. Dan itu dialami oleh banyak orang, yakni orang-orang percaya sekalipun. Karena penderitaan itulah, orang percaya merasa sedang berada di dalam tempat yang gelap. Orang percaya merasa dia sendiri, tidak ada yang mempedulikan dia. Saudara, inilah ungkapan dari Mazmur 22 yang ditulis oleh Raja Daud. Saudara, kita tahu bagaimana pergumulan Raja Daud, bahwa Raja Daud pergumulannya adalah hidup atau mati. Saudara, ini pasti sangat mencekam. Bagaimana dia bisa mendapat pertolongan dan perlindungan dari orang lain. Dan ada kalanya perlindungan itu tidak ada. Oleh karena itu, saudara, ketika dia menulis Mazmur ini, dia berseru-seru kepada Tuhan. Maka nada-nadanya dia merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan dia. Tuhan meninggalkan dia. Namun saudara, Mazmur ini tidak berhenti hanya dengan permulaan. Tapi Mazmur itu terus mengalir dan mengalir. Dan Daud sadar bahwa Tuhan tidak bertindak seperti itu. Bahwa Tuhan, Dia peduli kepada Raja Daud yang sedang mengalami kesulitan. Oleh karena itu, dia berkata, sebab Tuhan tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak, minta tolong kepadanya. Disitulah Daud berkata, karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman Raja Daud bisa merupakan pengalaman hidup kita. Atau mungkin di antara kita familiar dengan pengalaman seperti ini. Yaitu pengalaman yang tidak menyenangkan, di mana kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak memandang hina ataupun merasa jijik dengan kesengsaraan kita.
Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya kepada kita yang sedang menderita. Bahkan Ia mendengar ketika kita berteriak minta tolong kepadanya. Saudara, itulah Tuhan kita. Tuhan yang peduli dengan kita. Saudara, apa yang dialami oleh Raja Daud itu menjadi sebuah nubuatan akan apa yang dialami oleh Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ketika Kristus menderita, ketika Kristus ditangkap, ketika Kristus dihina, bahkan mati di atas kayu salib. Saudara, ada ungkapan-ungkapan ketika Kristus di atas kayu salib, ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, apa yang dialami oleh Yesus Kristus, itulah yang dia alami sesungguhnya. Mengapa demikian? Karena dia sedang menanggung dosa manusia. Disitulah Kristus mengalami kegelapan yang paling gelap. Bukan saja masalah fisik, tetapi masalah rohani. Karena dia sedang menanggung dosa manusia. Namun saudara, dia tidak pernah sendiri. Tetapi Tuhan mendengar seru doanya kepada Tuhan. Karena Kristus adalah seorang yang benar. Oleh karena itu, saudara, Kristus meskipun dia mati, dia harus bangkit dari antara orang mati. Kristus mati karena dia harus mengalahkan sang maut. Sehingga dengan kebangkitannya, maut telah dikalahkan. Namun saudara, untuk melalui semuanya itu bukanlah perkara yang mudah. Dia bergumul di Getsemani. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari perjalanan yang tidak mudah dan mengerikan itu, kita menyaksikan bahwa dia tidak sendiri. Dia seorang yang benar dan Tuhan berkenan kepadanya. Saudara, disitulah kita sebagai murid Kristus, kita harus bersikap yang sama. Kita dengan tekun melalui segala sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu penderitaan. Karena kita tahu, meskipun kita tidak melihat dengan kasat mata, Tuhan, dia sedang bersama kita. Dan dia tidak berdiam diri. Dia sedang bekerja dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita berjalan di dalam terang firman-Nya, supaya kita tidak tersandung dan tidak tersesat. Arahkan mata kita kepada Tuhan, karena Dia sedang memperhatikan, mempedulikan, dan menolong kita di dalam pergumulan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biar Engkau menolong kami di dalam kami mengerti penderitaan yang kami alami, bahwa kami bukan sedang ditinggal oleh Tuhan, tapi justru kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.